Selamat datang kembali di Lean Legends, tempat kita ngebongkar tantangan-tantangan paling krusial buat para inovator cerdas kayak kamu. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Coba jawab pertanyaan ini deh. Pertanyaan yang krusial banget buat semua founder, kreator, dan inovator di luar sana. Tentang ide brilian mereka. Karena gini loh faktanya, banyak banget ide-ide hebat itu gagal bukan karena teknologinya jelek atau kodenya berantakan. Bukan, mereka gagal karena dibangun di atas fondasi yang paling rapuh, yaitu asumsi yang gak pernah diuji sama sekali. Nah, inilah yang membawa kita ke Quest 3, arena validasi. Anggap aja ini babak penentuan ya, sebuah fase di mana yakin aja tuh nggak cukup. Di arena ini, mata uang yang berlaku cuma satu, data. Di sini, mindset kita benar-benar harus berubah total. Udah bukan zamannya lagi mempertahankan opini, sekarang fokusnya cari bukti. Kenapa? Simpel aja, karena pasar tuh sama sekali nggak peduli sama ego kita. Ada kutipan bagus nih dari Raisa, seorang CEO startup, dia bilang, bisnis itu nggak runtuh karena solusinya jelek. Tapi bisnis runtuh karena ada asumsi penting yang nggak pernah diuji. Dan itu yang bisa merobohkan semuanya dari dalam. So, tantangan utama kita sekarang tuh gimana caranya mengubah keyakinan yang masih abu-abu jadi sebuah senjata yang tajam dan bisa diuji. Nah, senjata ini namanya hipotesis. Yuk kita bedah bareng-bareng apa bedanya? Oke, pertama, asumsi. Apa sih itu? Simpelnya, asumsi itu keyakinan yang kita anggap benar, tapi tanpa bukti sama sekali. Nggak ada buktinya. Dan ini adalah titik buta paling berbahaya dalam sebuah proyek. Nah, kalau hipotesis, ini kebalikannya. Hipotesis itu pernyataan yang tajam, spesifik, dan bisa diukur. Tujuannya cuma satu, mengubah keyakinan buta tadi jadi bukti yang nyata. Coba deh lihat perbedaannya di sini. Jelas banget kan? Kita pindah dari asumsi yang umum dan penuh harapan, kayak mahasiswa pasti butuh aplikasi AI, ke hipotesis yang super spesifik dan bisa diukur. Mahasiswa semester awal akan menggunakan aplikasi AI kami minimal 3 kali seminggu. Nah, yang kedua ini baru bisa diuji kan? Dan cara mikir kayak gini tuh bukan hal baru loh. Ini adalah ilmu yang udah terbukti di medan perang startup oleh para legenda. Yuk kita belajar langsung dari mentor-mentornya. Pertama, tentu aja Eric Ries dari The Lean Startup. Dia ngasih kita mantra sakti, build, measure, learn. Ini tuh siklus yang gak ada hentinya. Bikin produk, ukur reaksi pasar, terus belajar buat adaptasi. Intinya, ini metode ilmiah biar kita nggak buang-buang waktu dan tenaga. Terus ada juga Bill Aulet dari Disciplined Entrepreneurship. Pesannya dia satu dan krusial banget. Uji dulu asumsi yang paling berisiko. Jangan buru-buru bikin produk yang rumit dan mahal sebelum kamu yakin fondasinya itu kuat. Ini cara paling cerdas buat menghindari kegagalan fat. Nah, ini poin pentingnya banget kayak yang dibilang Ray di sini. Yang kita uji itu bukan aplikasinya, bukan kodenya. Yang kita uji itu perilaku manusia. Pertanyaannya jadi, apakah solusi kita beneran nyambung sama kebutuhan mereka? Apakah solusi kita ini menciptakan nilai? Itu dia. Oke, terus gimana cara kita nguji hipotesis ini? Jawabannya, lewat eksperimen. Tapi tunggu dulu, ini bukan eksperimen yang gede dan mahal ya. Kita ngomongin eksperimen yang kecil, cepat, dan murah. Tujuannya cuma satu, dapetin data nyata secepat-cepatnya. Tabel ini ngasih contoh yang praktis banget. Coba kita lihat ya, asumsi umum kayak user mau bayar, kita ubah jadi hipotesis spesifik. 10% pengunjung landing page akan sign up untuk pre-order. Cara ngujinya gampang, bikin aja landing page, terus ukur konversinya. Cepat, murah, dan datanya langsung kelihatan. Dan ingat ini baik-baik. Gagal dalam eksperimen kecil itu pelajaran yang murah banget. Tapi gagal setelah produkmu udah ada di pasar, nah itu baru namanya bencana. Jadi dengan ngejalanin proses ini semua, kamu sebenarnya nggak cuma lagi bangun produk. Kamu itu lagi menempa diri sendiri, membangun skill-skill baru yang super berharga. Kamu jadi terlatih buat mikir kayak ilmuwan secara eksperimental. Kamu belajar bikin MVP yang cerdas, yang fokusnya langsung nyerang resiko terbesar. Dan yang paling penting, kamu jadi terbiasa ngambil keputusan berdasarkan data, bukan cuma feeling. Inilah skill yang dimiliki product manager dan founder sejati. Mindsetnya jadi bergeser total, persis seperti yang tertulis di sini. Ide hebat itu nggak butuh pembenaran, tapi butuh pembuktian. Jadi bukan lagi soal gue benar, tapi soal yuk kita buktiin. Dan inilah inti dari validasi.
Tujuannya itu bukan nyari orang yang setuju sama kamu, yang bilang idemu bagus. Bukan. Tujuannya adalah mencari kebenaran. Bahkan kalau kebenaran itu pahit. Karena justru kebenaran itulah yang bakal nyelamatin kamu dan benerin arah kamu. So, sekarang kamu udah punya senjatanya. Kamu udah tahu cara mengubah asumsi yang rapuh jadi hipotesis yang tajam dan bisa diuji. Ini adalah skill fundamental banget dalam perjalanan kamu di dunia inovasi. Jadi, kesimpulannya simple tapi kuat banget. Kalau asumsi inti kamu belum diuji, ya berarti idemu belum siap. Titik. Jadi, pertanyaannya kembali ke kamu sekarang. Asumsimu udah siap diuji? Karena petualanganmu di Quest 3 ini baru aja dimulai. Ujian berikutnya sudah menanti di depan.